Selamat malam jemaat-jemaat semuanya, dan juga secara khusus saya menyapa untuk ibu-ibu yang hari ini di dalam Komisi Wanita merayakan ulang tahun yang ke-34. Saya, Semuyanti, dan juga Fani memberikan ucapan selamat ulang tahun bagi Komisi Wanita Tabita yang berusia 34 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kita di dalam pelayanan maupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama kita akan berdoa, menyerahkan untuk firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan di dalam suasana ulang tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami Komisi Wanita Tabita yang boleh berulang tahun yang ke-34. Kami mau mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, bahkan tolonglah kami, untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam ulang tahun Komisi Wanita Tabita ini, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Tetapi kalau saya bandingkan dengan beberapa versi Alkitab, bahkan juga Alkitab bahasa Inggris, itu menyoroti dari seorang jandanya, pribadi jandanya itu. Mari kita melihat dan juga membacakannya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang teolog terkenal yang bernama Alvin Plantinga. Alvin Plantinga di dalam kehidupannya menulis sebuah buku yang berjudul God, Freedom, and Evil. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu adalah Allah, kebebasan, dan kejahatan. Buku ini mengambil sebuah alasan untuk ditulis karena memang ada begitu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan juga diutarakan, baik itu dari kalangan orang Kristen ataupun juga non-Kristen. Pertanyaannya sama. Jika Allah itu memang baik, mengapa ada kejahatan dan juga penderitaan yang seringkali kita alami selama kita hidup di dunia ini? Bukankah tidak masuk akal jika Allah itu adalah pribadi yang baik, tetapi mengapa kita, khususnya kita umatnya, kita hidup di dalam dunia ini terus saja mengalami yang namanya penderitaan dan juga kesusahan hidup? Saudara, kalau kita melihat di dalam video-video yang diperankan oleh beberapa orang-orang ibu-ibu di dalam Komisi Wanita, di situ di dalam video-video tersebut juga
mengisahkan beberapa persoalan-persoalan yang terus kita hadapi selama kita hidup di dalam dunia ini. Bukankah ketika kita hidup, tidak semuanya, tidak 100% kehidupan kita itu lancar? Mungkin kalau kita bandingkan, begitu banyak penderitaan yang sering kita alami daripada kelimpahan yang kita alami. Kita kerap kali menemui diri kita, keluarga kita, ataupun juga orang-orang lain itu banyak mengalami kelaparan dan juga kemiskinan. Bahkan kalau kita melihat di luar kehidupan kita, banyak sekali kita menemukan orang-orang yang mati di dalam kemiskinan dan juga kelaparannya. Mungkin juga kita juga menemui penderitaan itu macamnya atau bentuknya itu adalah sakit penyakit yang dialami oleh setiap orang-orang yang hidup di dunia ini. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami penderitaan, aku memiliki keluarga tetapi bukan keluarga yang baik. Seringkali saya menemui suami saya, istri saya, bahkan anak-anak saya itu hidupnya semakin jauh daripada Tuhan. Kita menemui pergumulan-pergumulan ini. Bahkan tidak jarang ada begitu banyak orang yang sangat takut dengan yang namanya kematian. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu kekal, Tuhan itu hidup, mengapa masih ada penderitaan dan juga kematian yang ada di dunia ini? Saudara, kita meyakini kita orang percaya ataupun juga bukan orang percaya, tetap ada yang namanya penderitaan di dalam dunia ini. Tetapi di dalam menyikapi hal itu, bagaimana firman Tuhan memberikan penghiburan dan juga kekuatan bagi setiap kita. Dan firman Tuhan ini yang barusan kita baca, menolong setiap kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, mari kita melihat ayat yang pertama. Ayat pertama dikatakan begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam penderitaan dan juga kesusahan, tetap ada pertolongan Tuhan, ada nasihat dari Tuhan. Apa itu? Supaya kamu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi jelas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengajarkan setiap kita, khususnya kepada murid-murid Tuhan pada saat itu, untuk dapat terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Inggris itu pakai kata persisten, yaitu tidak jemu-jemu itu bukan cuma terus-menerus kebiasaan saja terus diulang-ulang, bukan. Tetapi memang kebiasaan yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang. Nah, ini tambahannya, dengan tekad dan kemauan yang kuat, dengan rasa gigih dan ada tekad yang cukup kuat untuk dapat terus melakukan doa dengan persisten, dengan tidak jemu-jemu. Saudara, tujuannya jelas. Dan Yesus menegaskan dengan sebuah cerita yang dia sampaikan sendiri kepada murid-muridnya. Ceritanya adalah di dalam sebuah kota ada seorang hakim. Hakimnya di situ dikatakan tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ada hakim, lalu juga ayat yang ketiga dilanjutkan, di kota itu juga ada seorang janda. Seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ada dua tokoh di sini. Hakim, dikatakan hakim yang jahat, tidak takut akan Allah, tidak menghormati orang-orang. Lalu tokoh yang kedua adalah seorang janda. Di situ dikatakan yang selalu datang kepada hakim itu. Nah, yang dilakukan oleh janda dalam cerita ini adalah selalu datang. Dengan apa? Bukan cuma dengan konsisten, tetapi apa? Dengan persisten, sesuai judul yang saya berikan tadi. Dengan persisten. Bilang apa? Belalah aku terhadap lawanku. Saudara, perlu kita ketahui, janda pada zaman di dalam Alkitab dengan janda di dalam zaman sekarang
itu sangat jauh berbeda. Kalau di dalam zaman sekarang, mungkin seringkali kita temui jandanya itu masih memiliki kekayaan atau dari warisan ketika suaminya meninggal atau ketika janda ini diceraikan. Ada harta yang sangat banyak. Bahkan seringkali kita temui ada begitu banyak berita janda bisa pacaran dengan berondong. Wah, janda pacaran dengan berondong. Artinya berondong itu apa loh? Artinya pacaran dengan anak muda yang masih umur 20-30-an, yang usianya terpaut jauh dengan janda tersebut. Tetapi pada zaman tersebut, janda itu saya gambarkan itu lebih tepatnya gambar yang sebelah kanan yang saya berikan ini. Janda itu adalah seorang perempuan yang tidak dianggap pada saat itu. Seringkali hak-hak di dalam kehidupannya itu tidak ada seorang pun yang dapat membela. Saudara, itulah yang dialami oleh janda pada saat Yesus hidup. Karena itu tidak ada yang membela. Dia berpikir ada sebuah kasus ini dengan seorang lawannya. Maka yang dilakukan oleh dia adalah satu-satunya cara, yaitu pergi kepada hakim. Dia berharap supaya ketika dia datang kepada hakim tersebut, hakimnya dapat menolong dia, membela hak terhadap lawan dari si janda tersebut. Mungkin kita melihat bahwa hakim itu waktu awalnya itu menolak janda tersebut. Mungkin karena yang datang itu janda. Kalau mungkin yang datang orang kaya, ya pasti hakim tersebut pasti langsung akan menolongnya. Saudara sekalian, ini mungkin adalah sebuah mungkin sebuah pemikiran yang dalam tanda kutip normal gitu ya. Wah, kalau yang datang janda, lah ngapain ditolong? Saya untung apa? Tapi kalau orangnya kaya, orangnya punya banyak uang, wah mungkin ini kesempatan untuk saya bisa menolong dia sehingga saya dapat uang yang banyak. Nah, saudara sekalian, sebuah dalam tanda kutip saya katakan hal yang normal ketika kita melihat wah ini sebuah hal yang tidak menguntungkan, ini perlu ditolong sedangkan ini tidak perlu ditolong. Nah, saudara sekalian, seharusnya janda pada saat itu betul-betul harus ditolong. Tetapi hakim tersebut tidak mau menolong janda tersebut. Nah, saudara, beberapa kali kita melihat di dalam kehidupan kita, seringkali orang itu membantu seseorang atau menolong seseorang itu dari sisi luarnya. Ketika dilihat, ini pantas ini ditolong, maka ditolong. Ketika lihat, tidak pantas ini ditolong, ngapain harus ditolong? Maka kita menilai, tidak pantas untuk ditolong. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Waktu saya di Aletea Lawang, ketika mahasiswa belanja itu selalu ke pasar. Karena tidak ada tempat lain untuk belanja selain di pasar. Nah, sebuah gambar yaitu jembatan penyeberangan yang cukup ikonik di kota Lawang. Nah, saudara, ketika menyeberang di depan atau di seberang pasar Lawang itu tidak bisa sembarangan menyeberang. Karena apa? Di tengah-tengahnya itu ada pagar pembatas. Nah, salah satu caranya, satu-satunya cara yaitu harus lewat jembatan penyeberangan. Dan di atas jalan jembatan penyeberangan itu ada beberapa pengemis yang biasanya minta-minta. Ada cukup banyak, ada mungkin biasanya itu ada 3 atau ada 4 orang pengemis. Nah, saudara coba bayangkan begini. Ketika kita lewat di jembatan penyeberang, kita melewati beberapa orang pengemis di sana. Kita punya uang. Nah, pada saat itu saya dengan beberapa orang teman saya itu bilang, ayo, ini kan uang kita cuma sedikit, cuma 1 lembar. Kira-kira mana ya yang bisa dikasih gitu ya. Lalu kita nyeletuk, kita lihat dulu gitu ya, mana yang pantas dikasih. Wah, ini kayaknya sudah tua ini, kasihan ini. Udah ini aja. Kalau di sebelahnya jangan, karena apa? Tubuhnya aja
kok gendut gitu ya. Nah, jadi kita pikir, wah ini yang kurus lebih pantas dibantu daripada sebelahnya yang gemuk. Nah, saudara sekalian, mungkin kita berpikir seperti itu. Wah, janda ini tidak pantas ditolong karena apa? Uangnya sedikit, tidak perlu dibela. Kalau orang kaya, baru dibela. Tetapi saudara, kalau kita baca secara teliti, di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan hakim itu jahat. Dia tidak takut kepada Tuhan dan tidak menghormati orang. Dalam bahasa aslinya itu lebih tepatnya tidak mempedulikan orang. Bahkan orang di sini menunjukkan kata jamak, bentuknya itu jamak, menunjukkan banyak orang. Jadi ternyata memang bukan karena janda yang datang karena itu tidak dibela, enggak. Tapi apa? Memang dari sononya hakim itu memang jahat. Dia tidak takut akan Tuhan, bahkan dia tidak menghormati, dia tidak mempedulikan banyak orang. Karena itu memang betul, hakim itu bukan jahat karena yang dibantu ini adalah seorang janda, bukan. Tetapi memang karena karakternya tidak mempedulikan banyak orang, bukan karena janda yang datang. Tetapi apa yang dilakukan janda? Janda itu tetap apa? Tetap datang. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, selalu datang kepada hakim itu. Bisa bayangkan ya, janda itu ditolak, tetapi janda itu selalu datang. Nah, saudara, inilah persisten. Bukan cuma konsisten dia itu terus datang, tetapi yang dilakukan oleh janda ini, dia persisten. Dia memiliki sebuah tekad yang kuat, dia memiliki kemauan yang kuat, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya hakim ini yang pertama kali menolak, akhirnya mau tidak mau dia bilang kepada dirinya sendiri bahwa aku harus menolong janda ini, tetapi dengan terpaksa, demi keuntungan dirinya sendiri, bukan karena kebenaran. Saudara, yang dilakukan oleh hakim ini pada akhirnya adalah di dalam ayat yang kelima, jangan sampai janda ini terus datang lalu menyusahkan aku. Karena itu ya sudahlah, saya akan menolong. Saudara, ketika Tuhan Yesus menuliskan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6 ini tentang cerita seorang janda yang selalu datang kepada hakim ini, saudara, Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Maksudnya adalah ayat yang ke-6 ini Yesus memberikan penegasan. Supaya apa? Memberikan penegasan, lihat hakim yang tidak benar itu, camkanlah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh hakim yang jahat tersebut. Ayat 6 ini adalah peralihan dari kisah perumpamaan dan juga makna dari perumpamaan. Maknanya apa, saudara? Ayat 7 Yesus bilang begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi dengan sederhana, Yesus ini sebenarnya hendak menyampaikan begini, camkanlah itu, lihat yang dilakukan oleh hakim tersebut. Kalau hakim yang jahat saja akhirnya memberikan pertolongan kepada janda tersebut, tidakkah Allah lebih dari hakim yang jahat tersebut? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang terus berseru kepada Tuhan? Apakah Allah mengulur-ulur waktu sebelum akhirnya menolong umatnya? Saudara, secara sederhana, maka yang dimaksudkan oleh Yesus ini supaya umat memiliki persisten, memiliki hal untuk berdoa dengan tekad dan iman yang kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika dia melihat kalau hakim yang jahat saja tahu menolong seorang janda, apalagi Tuhan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum kita ditolong oleh Tuhan? Saudara sekalian,
perbandingan ini memang seringkali kita lihat di dalam Alkitab. Kalau kita bandingkan di dalam beberapa bagian di dalam Alkitab, seringkali ketika penulis Alkitab hendak memaksudkan kasih Allah yang begitu besar, seringkali penulis Alkitab ini membandingkan dengan hal yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau kita melihat di dalam kitab Yunus. Nah, saudara, kitab Yunus itu di dalam pasal yang terakhir, pasal yang keempat, Yunus itu bilang begini. Ketika Yunus itu marah, pohon jarak yang menjadi tempat perteduhan itu dimatikan oleh Tuhan. Lalu Allah bilang begini, kamu saja sayang kepada pohon jarak itu, apalagi aku kepada orang-orang Niniwe. Jadi Allah itu hendak memaksudkan, kalau Yunus itu menyayangi pohon jarak sebagai tempat perteduhan, padahal dia tidak menanam, dia tidak menyiram, apalagi Allah kepada orang-orang Niniwe. Lalu juga di dalam Matius pasal yang ke-7, Yesus memberikan sebuah ajaran yang baik. Kalau ada seorang anak minta roti kepada orang tuanya, adakah ia memberikan batu? Jika anaknya minta ikan, apakah bapaknya kasih ular? Tentu tidak. Lalu ditutup di dalam ayat yang ke-11. Jika yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Lalu juga kalau kita melihat tentang hal kekhawatiran, kalau burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau orang-orang yang percaya. Saudara, itulah yang dimaksud Yesus di dalam ayat yang ke-7 ini. Kalau hakim yang jahat saja tahu menolong, meskipun dengan motivasi yang jahat dan demi keuntungan dirinya sendiri, apalagi Tuhan di sorga, apakah dia akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita? Saudara sekalian, kita melihat bahwa apa yang dilakukan Tuhan betul-betul memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi setiap kita. Saudara, mungkin kita bisa bertanya, Lause, aku sudah banyak kali berdoa, aku punya iman, aku punya tekad yang kuat, aku selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, kok belum dijawab ya? Nah saudara, di dalam ketidaktahuan kita, marilah kita tetap percaya bahwa tetap ada anugerah Tuhan. Untuk apa? Supaya kita semakin kuat, kita bertumbuh di dalam iman dan juga karakter Kristiani. Saudara, ketika kita berdoa langsung dijawab, kita doa langsung dijawab, bukankah pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sangat manja? Tidak mau kan ketika anak kita atau cucu kita gampang sekali minta langsung dikasih, minta langsung dikasih. Kayaknya apa? Otomatis, mekanis saja gitu ya. Pokoknya minta ini langsung dikasih, otomatis. Nah, saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi memang dalam banyak kali ketika kita menunggu jawaban dari Tuhan, meskipun kita berdoanya dengan persisten, dengan tidak jemu-jemu, maka yang dimaui oleh Tuhan adalah tetap di dalam masa menunggu jawaban Tuhan itu, kita tumbuh di dalam iman maupun juga karakter. Saudara, saya mau tutup khotbah ini dengan menampilkan sebuah pohon. Pohon ini bernama General Sherman. Jenderal Sherman kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, apa itu pohon Jenderal Sherman? Pohon ini adalah pohon yang sampai sekarang memegang rekor adalah pohon yang paling besar diameter batangnya. Memang bukan yang paling tinggi, tetapi paling besar ini bulatan atau diameter batang kayunya ini. Nah, saudara, pohon General Sherman ini adalah sampai sekarang adalah pemegang rekor
pohon yang besar, yang paling besar di dalam dunia ini. Saudara, tentu kita tahu bahwa apa yang dilalui oleh pohon ini bukan cuma setahun 2 tahun saja, karena tidak mungkin pohon tersebut dapat bertumbuh dengan sangat cepat cuma setahun 2 tahun saja. Pasti membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, saudara sekalian, tentu kita juga demikian. Kalau kita melihat kita dapat bertumbuh menjadi sebuah orang yang, kalau saya pakai istilah besar, itu bukan cuma dilewati setahun 2 tahun, tetapi apa? Banyak kali, banyak kita jatuh, kita bangkit, kita mengalami kesulitan, kita tetap kuat. Pada saat itulah orang akan melihat kamu adalah orang yang kuat. Ketika orang lain melihat kita adalah orang yang kuat, mau tidak mau mereka akan lihat Tuhan kita yang memberikan kekuatan dan juga iman kepada setiap kita. Saudara, malam hari ini melalui momen ulang tahun Komisi Wanita ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar yang teguh untuk setiap saya maupun juga ibu-ibu semua yang mendengarkan, untuk tetap boleh bertumbuh di dalam iman. Bukan hasil yang instan, tetapi ada proses yang panjang. Tetapi pada akhirnya, marilah kita menyadari tetap ada kekuatan Tuhan bagi setiap kita yang bersandar, percaya kepadanya. Amin.